الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي قلبه. Sebagai langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji kehadirat Allah, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan tubuh pada langit tanpa bertiang dan tubuh pada bumi tanpa landasan beserta isi keduanya. Salawat bermah katakan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam keberhan ke alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada malam yang berbahagia ini. Dan kita bersama kepada almarhum Abu dan Ummi yang ada di Kubah, hanya doa yang dapat kami sampaikan: Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihuma wa'fu anhuma, amin amin ya rabbal alamin. Kata-kata ta'ziman oleh ikraman kami kepada pucuk pimpinan Dayah Darul Mu'arif maupun Dayah Darul Mu'arifah beserta keluarga, dan kepada seluruh dewan guru, karena dengan adanya dewan guru rada pendidikan di Dayah Darul Mu'arif maupun Dayah Darul Mu'arifah berjalan dengan lancar. Dan tak lupa pula kepada seluruh talabah yang dirahmati Allah. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami membawakan sebuah syarahan singkat yang berjudul Hatimu Adalah Rajamu. Setiap insan yang dilahirkan ke dunia ini terlahir secara fitrah, kemudian berlanjut ke usia yang dewasa. Kadang-kadang sikap dan tingkah lakunya sungguh menyinari dengan norma dan tata cara dalam pandangan agama. Itu semua karena di dalam tubuhnya terdapat segumpal daging yang berbicara tak pula suara, melihat bukan dengan mata, bertingkah pun bukan di alam yang tiada. Kecil terlihat di mata, namun sangat berpengaruh di alam semesta. Semua anggota pun tunduk pada layaknya seorang raja. Itulah dia hati manusia. Masyarakat muslimin sidang talabah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita melihat dari sudut pandang Islam bahawa setiap negara membutuhkan seorang raja sebagai pengatur dan pembimbing rakyat jelata, begitu juga dengan jasad kita manusia juga memiliki seorang raja, yaitu hati. Bila saja jasad karena hati, mulianya jasad bukan karena hati. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim: Ala wa inna fi jasadi mudghatan idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahya qalbuh. Ketahuilah olehmu bahawa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, yang apabila baik daging tersebut, maka baiklah jasadnya. Akan tetapi apabila buruk daging tersebut, maka buruklah jasadnya. Ketahuilah olehmu
itu adalah hati. Hati ibarat samudra, tempat berlayar seluruh anggota. Jika samudra penuh dengan ombak dan gelombang, maka kecil kemungkinan untuk sampai ke tempat tujuan. Begitu juga dengan hati kita manusia. Jika selalu berputar pada kebodohan dan kejahilan, maka jangan harap akan berpuncak pada kebahagiaan. Karena hati tanpa diculupkan dan berzikir kepada Allah akan bagus laksana padu. Kita bagaikan burung gagak. Ingatlah, samurai saja yang dikenal sebagai senjata paling tajam, maka akan diperlukan jika tanpa diasah. Begitu juga dengan hati kita manusia, akan kaku dan beku jika tidak melihat kepada Sang Ilahi Rabbi. Perubahan pun tak akan pernah terjadi jika insan tidak mencegah hatinya. Mulut boleh saja berbicara apa, namun ketika hati mengundurkan diri, usahamu akan sia-sia. Sedang terabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulailah perubahan melalui hati, maka kapan bagusnya mata dan lisan itu dalil di atas menunjukkan bahawa bagusnya hati. Namun sebaliknya, jika mata dan lisan melihat pada keburukan, itu dalil di atas menunjukkan bahawa buruknya hati. Sebagaimana yang telah diutarakan di dalam kitab Sirajul Talibin. Dan ingatlah, salah satu perkara rusaknya hati ialah terjerumus ke dalam perkara syubhat dan seiring tergolong dengan barang-barang yang haram. Alhasilnya, jika hati sudah mulai paling dari nilai-nilai agama, maka pola pikir pun akan ikut senang. Karena dalam kajian kita mesti berfikir dengan hati, bukan dengan otak. Begitulah yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi. Dan ingatlah, setiap kegelapan tidak akan pernah menyatu dengan cahaya. Begitu juga dengan hati kita, tidak akan pernah bercahaya jika tanpa adanya ilmu dan agama. Masyaallah muslimin, sidang talabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wali Allah yang bernama Rabi'atul Adawiyah, beliau pernah berkata, sungguh, kata beliau, aku jadikan Allah dalam hatiku, berbicara dan berdialog dengannya, sedangkan tubuhku aku biarkan dengan siapa saja. Akan tetapi hatiku senantiasa berjinak-jinak dengannya. Subhanallah, begitu halusnya kita pahami kalam Allah tersebut. Sekalipun tubuhnya duduk dengan siapa saja, akan tetapi hati Rabi'atul Adawiyah, beliaulah yang sudah mencapai martabat wali Allah, yang hatinya senantiasa berjinak-jinak dengan Allah, yang jauh berbeda dengan hati kita yang selalu dihiasi dengan cahaya keindahan dunia ini. Di dalam dunia ini terdapat banyak cahaya, cahaya wanita, harta, dan masih banyak cahaya dunia lainnya. Sehingga kita lupa akan siapa yang telah menciptakan cahaya yang ada di dalam hati kita. Mengapa ini semua bisa terjadi, hadirin? Karena disebabkan banyaknya penghalang, penghijab, karena masuknya penyakit dunia yang bergelora dalam hati seorang hamba. Masyaallah muslimin, sedang talabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan penyakit tanpa obatnya, karena setiap racun ada penawanya. Salah satu cara menguncikan hati yaitu dengan cara berbanyaklah niat kematian dan juga berbanyaklah membaca Al-Quran. Tidak usaha yang sia-sia jika itu memang kau kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, yang artinya sesungguhnya hati manusia bisa saja berkarat sama seperti berkaratnya besi jikalau terkena air. Kemudian Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apa yang bisa membersihkannya? Rasulullah pun menjawab, perbanyaklah niat kematian dan juga perbanyaklah membaca Al-Quran. Masyaallah muslimin, sedang terabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap lidah orang yang berakal itu berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang yang bodoh itu berada di belakang lidahnya. Karena setiap tutur kata yang kita utarakan tidak dahulu dicerna oleh hati,
baru kita keluarkan uang lisan kita masing-masing. Masyarakat muslimin sedang kalamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan pidato saya di atas, berpandai-pandailah menjaga sang raja yang namanya hati. Karena dengan perbuatan hati kita nanti sedang mendapatkan satu tiket jalan menuju surga Allah. Dan dengan perbuatan hati kita pun saja mendapatkan satu tiket jalan menuju Allah. Demikian pula. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Hadirin, salah satu perkara rusaknya hati ialah terjerumus ke dalam perkara syubhat dan sering bergelora dengan barang-barang yang haram. Alhasilnya, jika hati sudah mulai padam dari nilai-nilai agama, maka cara pikir pun akan ikut seni. Karena hakikatnya kita mesti berfikir dengan hati, bukan dengan otak. Begitulah yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi. Dan tahukanlah, setiap kegelapan tidak akan pernah menyatu dengan cahaya. Begitu juga dengan hati kita, tidak akan pernah bercahaya jika tanpa adanya ilmu dan agama. Letakkan hatimu di dalam bingkai ilmu agar berdikari di dalam kegelapan petunjuk kesesatan. InsyaAllah hidupmu akan berbahagia dunia dan akhirat. Hanya ini dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.